Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Qul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fa huwa soinun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun masonun niswanun. Goza yawzu gozwan wa mauzan fa huwa gozin wa dzaka mauzun. Uzuk la tawzuk mauzan mauzan miuzan. Amala ya'muru amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dzaka ma'mulun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Baik, ini langsung kita gas karena jam 10 tepat ya mau ada zikir manakib. Sekarang kita lanjutkan balaghah halaman kalau saya 30 ya. Kalau ente berapa? 33. Oke. Wa iradul kalami itu ya. Oke, kita lanjut. Diperhatikan yang benar. Aska, majuan sini. Epan apa? Sini, jangan ngumpet. Jangan ngumpet ada yang di balik tembok. Ngikut aja, dengerin. Ini lama-lama kok. Ada nggak di belakang tembok itu? Suruh maju sini. Wa iradul kalami, dan bermula mendatangkan kalam ala suratil itnabi, atas bentuk itnab. Itnab apa kemarin? Panjang. Orang panjang lebar kan kemarin begitu. Kan kemarin udah dibahas. Ada catatan kaki footnote. Fa inna ikhtilafa hadhihi dzurufi, maka sesungguhnya perbedaan ini keadaan. Dzuruf itu sikon. Ya, sikon itu situasi dan kondisi. Yaitu orang memuji harus panjang. Orang ngomong sama orang yang cerdas, orang yang alim, simpel. Orang yang pinter kagak, bodoh kagak, sedang. Itu namanya dzuruf. Dzurfun. Yak tadi itu menetapkan apa? Ikhtilaf hayatan, pada kondisi, khususiyatan yang khusus, minat ta'biri, dari takbir, ungkapan, baik ngomong ataupun tulisan. Nulis ataupun ngomong, ada yang panjang lebar, ada yang simpel, ada yang sedang, itu huruf. Walikulli, itu garis bawahi. Walikulli makomin makolun, garis bawahi. Walikulli makomin, dan itu pada setiap makom. Makom itu sikon, itu kan. Makolun bermula ucapan. Ya mukodimah. Mukodimahnya orang munikahan, umpamanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nikah sunnatan nabiyyi, umpamanya. Masa mukodimah orang mutahlilan, orang selawatan mendatangkan ayat bab nikahan, kan enggak? Walaupun sama-sama ayat. Paham maksudnya nih? Jadi itu maksudnya walikulli makomin makol.
Nyambung kan? Nah jadi setiap kita, maka kalian latihan. Kalau enggak gini, nanti kan kalian beli kitab Arba'in Nawawiyah, duit lah. Habis ini, kitabnya kecil kayak dunia. Arba'in An-Nawawiyah. Ya, itu sarahnya namanya apa? Alah, ayo Bet, apa Bet sarahnya Bet? Dodol siap. Nama kita Beora Idep. Al-Majalisus Saniyah. Tuh. Itu juga kenal sama Makmur. 8 Ustadz pada Ustadz Ad. Awal Ustadz Aji ya, Aji apa Aji sih? Aji Sunan Padri. Aji Ustadz Aji. Ini ada lebih dari 80 mukaddimah. Alhamdulillahilladzi gini. Jadi mukaddimahnya itu ya variasi gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Iya kan? Itu lagu wajib. Makomnya ulama, makomnya ustadz ya alhamdulillahnya beda-beda. Begitu maksudnya. Nah, kalian beli kitab, punya kitab Arba'in Nawawiyah, beli sarahnya Al-Majalisus Saniyah. Supaya mukaddimahnya beda-beda. Mau Isra Mi'raj, ya alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan. Maksudnya mukaddimah itu juga sesuai dengan topik pembahasan yang mau dibahas. Nah, itu maksudnya walikulli maqamin maqal. Setiap makom ya ada ucapan tertentu, itu maksudnya. Oke? Fa'alal mutakallimi, maka itu wajib atas mutakallim mulahadzatul maqami, bermula memperhatikan makom. Makom itu ya situasi, awil hali atau keadaan ya. Kalau singkatannya makom awil hal itu ya sikon itu, situasi dan kondisi. Wahwa dan bermula mulahadzatul makom awil hal. Al amru itu perkara, hal. Alladzi yaitu amr yatmu, yang mengajak apa alladzi apa amr hu pada Allah hu pada mutakallim, yatmu yang mengajak apa alladzi hu pada mutakallim ila ayyurida, pada bahwa mendatangkan siapa mutakallim kalamahu pada kalamnya mutakallim ala suratin atas bentuk khosotin yang tertentu, tusakilu yang apa saklun dulu, yang berubah bentuk, tusakala yusakilu tusakilu yang selalu berubah bentuk, itu saklah gharadohu pada tujuannya mutakallim. Watil kasurah dan bermula itu bentuk al khosatu yang tertentu. Watil kasuratu dan bermula itu bentuk al khosatu yang tertentu. Allati yaitu surah tilka surah al khosah yuridu yang mendatangkan siapa mutakallim alaiha atas allati tusamma itu diberi nama apa allati al muqtadho pada muqtadho. Muqtadho itu ya ketepatan sasaran itu. Awil i'tibaro atau i'tibar ungkapan al munasibah yang sesuai, yang selaras. Famasalan famasaltu masalan, maka umpamanya, kalau terjemahan bahasa begitu, al-wa'idu bermula ancaman, wazajru dan larangan, watahdidu dan ya sama, ancaman kan tahdid itu. Makomun itu makom, keadaan. Ya tadi yang menetapkan apa makom, kaunal kalami pada adanya ucapan al
al-mauradu yang dihadirkan, yang didatangkan fihi di dalam kalam fahman jazlan. Fahman itu apa? Fahim. Apa namanya? Ya tegas. Jazlan juga sama, keras gitu. Wal bisyarah bil wa'di, dan bermula memberi kabar gembira bil wa'di dengan janji, wastidla bil mawaddati, dan menarik rasa kasih sayang, makomun. Maka yang pada nggak punya, kalau punya duit ditabung. Ngerti maksudnya? Nah, beli kitabnya, jangan balaghah, kudu saya belikan. Ya nggak apa-apa saya belikan, mana duitnya? Ya gitulah, ya kan? Ya, beli modal cer basuki mowo bio, kan begitu. Siapa perempuan yang apa? Ibi, lu punya nggak kitabnya? Nah, parah, beli, ngerti? Lu Bela punya nggak? Oh nggak punya, gua pencet tuh Bela ya nggak? Alia punya nggak? Mana? Lah iya, lu punya yuk? Lah iya, beli, ditabung duitnya. Jadi jangan mulutnya aja diiniin. Oh iya kan? Nah kalau kita balago aja mesti harus gua beliin, nah kan kacau. Iya kan? Nah ini kan udah stratanya udah beda. Balago. Begitu dong. Ini kudu tahu. Makomun itu makom, tingkatan, level gamanya. Ya tak yutatul labu, yang dituntut apa, rokikul kalami, kelembutan kalam, walatifuhu, dan ya latif, ya lembut tuh. Wal wa'dhu, dan bermula nasihat, mau itu loh. Makomun itu makom, yujibu, yang menetapkan apa makom, al-basto wal itnab. Al-basto, ngerti kan bastu kemarin? Tangan ini kalau digenggam ini namanya qabdu. Begitu dibuka itu namanya bastu. Berarti apa? Luas. Oh, bastul kalam. Orang nasihat mau itu, ya memang harus luas. Ya gitu loh. Wal itnab, dan itnab panjang. Begitu loh. Wa qaunul mukhatabi, dan bermula adanya mukhatab, audien, amian itu orang umum, sukian, tahu kan? Apa? Ya pas yang bangsa pasar. Au amiron, atau itu amir, raja, pejabat, syarifan, yang mulia. Yujibu, itu mendatangkan apa makom ini, kaunul mukhatab, amian, sukian, al ityana, pada mendatangkan kalam, bima, dengan kondisi, yunasibu, yang serasi apa ma, yunasibu, yang sesuai apa bayanu, bayanya ma, aklahu, pada akalnya ma tadi. Nah, jadi ngomong sama, berarti kan ini ada bahasa amian, sukian. Ami itu umum, berarti maksudnya orang awam. Orang awam itu bukan orang alim. Udah gitu sukian, bahasa pasar, bahasa pasaran. Ya, itu kalau ngomong lu gua, ngerti? Nah lu ngomong sama raja kan beda, sama Pak Lurah, sama Pak Camat, ya kan? Wah terima kasih Bapak, kan begitu. Ngomong Pak Camatnya nggak berani, siap Pak Camat. Nyebut namanya, umpamanya camatnya namanya Cahyono, siap Pak Cahyono, nggak boleh. Makomnya beda, ngerti maksudnya nih? Nah bisa memahami audien, orang awam ngomongnya begini, orang pejabat ngomongnya begini, itu keadaan yang menuntut ngomong menggunakan bahasanya itu loh. Mufradatnya juga beda. Itu itnab. Awil ijaz, atau ijaz, kembali ke pembahasan kitab. Wa iradul kalami ala suratil itnabi awil ijazi, atau ijaz simpel, mutobakotun
itu mutobakoh, sesuai, selaras, lil muktado terhadap, yaitu tuntutan orang itu berbicara. Kalian ngomong, kepentingannya ngomong itu apa? Mau yang ngomong seperlunya, ngerti Don? Mau sambil tidur ngecapra mulu, Pudoel kemana nih? Pudoel, wah harus paham ini Pudoel. Loh iya kan? Jangan lagi mau tidur khutbah melulu. Saudara-saudara ya, ceramah melulu kan tidur apa selepet. Ujung-ujungnya subuhnya kesiangan. Lu masih beruntung tadi gue subuh nggak balik lagi ke sini. Loh iya kan? Tuh, kapan saya jam 3 kok baru pulang itu? Dari Rengas Dengklok. Lu sembarangan lu. Tuh. Oke, nyambung ya. Itu masih kesimpulannya. Wa iradul kalami ala suratil itnab awil ijaz mutabaqatun lil muqtadha. Ngomong atau nulis simple atau panjang itu namanya muqtadun. Lil muqtadha. Muqtadha hal, tuntutannya apa? Kalian ceramah ya udah, keperluannya apa? Begitu loh. Walaisat dan tidaklah ada al balaghatu balagho. Idzan ketika itu, ntar catatan kaki. Idzan ketika itu munhasiratun itu teringkas. Fi ijadi ma'anin dalam mewujudkan makna jalilatin yang nyata, yang agung. Nah, bisa disimpulkan balaghoh itu bukanlah semata-mata bisa diringkas, disimpulkan mendatangkan makna-makna yang hebat-hebat, enggak semata-mata itu. Itu ada catatan kakinya. Nomor 2, li'annal balaghota, karena sesungguhnya balaghoh kulluma itu setiap hal tabluhu yang sampai bihi dengan ma, tabluhu yang sampai apa balaghoh bihi dengan ma, al makna pada makna sampai tuballighu berarti ya, tuballighu yang bisa menyampaikan apa balaghoh bihi dengan ma, al makna pada makna qalbas sami'i pada hatinya pendengar, audien. Fatumakkinuhu maka menguatkan apa balaghoh pada qalbu sami' atau pada sami' fi nafsihi dalam jiwanya sami', dirinya sami', kata makkunihi seperti tamakun nancepnya sami' fi nafsika dalam dirimu, ma'asuratin beserta bentuk makbulatin yang diterima, wa ma'radhin dan sesuatu yang ditampakkan, hasanin yang bagus. Makanya pameran itu kalau bahasanya kan ma'rad gitu. Wa innama ja'alna dan bahwasanya menjadikan siapa kami husnal ma'radhi pada bagusnya penampakan, wa qabulas surati dan diterimanya bentuk kami jadikan sarton pada syarat fil balaghoti dalam balaghoh li annal kalama karena sesungguhnya kalam idza kanat itu apabila ada apa ibaratuhu ibaratnya kalam ada itu risatan indah wa ma'radhuhu dan ma'radnya kalam khulukon itu khuluk ngerti kan ya? Ini zamannya akhlak itu pakror pekerti. Lam yusamma balighon, lam yusamma itu tidak diberi nama apa kalam balighon pada nama balik. Wa ingkana dan sekalipun ada apa kalam itu mafhumal makna bisa difahami maknanya. Maksufal maghza yang terbuka, maghza itu tujuan gampangannya. Fa'anasirul balaghoti maka bermula unsur-unsurnya balaghah. Idzan ketika itu lafdzun wa ma'nan wa ta'lifun lil
lil alfat. Ya ketika itu berupa lafat, makna susunan kepada lafat. Yamnahuha kuwatan wa ta'siran wa husnan. Yamnahu yang memberikan apa kalam, ha pada balaghah, apanya kuwatan, kekuatannya, wa ta'siran dan dampaknya, pengaruhnya, asarnya, wa husnan dan keindahannya. Orang ngomongnya benar itu bisa mempengaruhi. Ngerti kan? Nah, ilmu ini kan ilmu komunikasi kalau dalam bahasa modern. Orang itu bisa tertarik gini-gini. Ya kan apa magnet itu bisa menarik besi. Kan kalau memang medan magnet itu bergerak. Ngerti kan maksudnya? Orang ngomong oke. Secara ilmu komunikasi. Kalau bahasa yang disampaikan itu memang benar-benar bisa menarik, kan bisa menyihir. Ngerti kan? Maka Nabi Muhammad sendiri kan Quran itu dicap sebagai sihir oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kemarin sudah dibahas kan? Begitu loh. Summa diqatun fi ikhtiyaril kalimat wal asalib. Kemudian kelembutan dalam memilih kalimat-kalimat wal asalib, dan kemarin itu asalib apa? Uslub. Uslub itu kan gaya kan? Gaya kata itu. Uslubnya bagus gitu loh. Ala hasabi mawatinil kalam, atas tingkatan apa namanya? Pijakan-pijakan kalam, wa mawaqihi dan tempat kejadiannya kalam. Wa maudhu'atihi dan judul-judulnya kalam. Wa halas samiin, wa halis samiin dan keadaan audien. Wa naz'atin nafisatin, naz'ah itu apa namanya, boleh kan naza'a, naza' ngerti ya? Apa namanya? Sakaratul maut itu kan, naza'. Cuma kan bisa naz'a di sini boleh diartikan puncak dari segala sesuatu kan. Anak ngerti kan ya? Naza' itu kan orang yang sakaratul maut kan berarti puncak nyawanya kan. Nah, bahasa itu kalau udah sampai puncaknya kan gitu. Tapi bukan sembarang puncak, an-nafsiyati yang bangsa kejiwaan. Alati yaitu naz'ah an-nafsiyah tatamallakuhum yang memiliki apa balaghah gitu ya. Pada samiin watu saitiru dan tegasnya menguasai apa balaghah ala nufusihim atas jiwa-jiwanya samiin. Jadi kalau memang balaghahnya itu jalan, dia bisa mengambil makna yang pas. Kan alfat itu tadi fa'ana sirul balaghati dan kan lafdzun wa maknan. Lafadznya pas, maknanya pas, susunannya dikemas dengan bahasa yang pas. Maka yamnahuha, anasir balaghah tadi, baik itu lafadz, makna ataupun pengaruh, itu akan bisa mempengaruhi, yang mempunyai kuah itu kan power kan, dan mempunyai pengaruh, termasuk mempunyai makna husn, keindahan. Saya difahami nih, ini berat loh. Dan memilih bahasa, kemudian susunannya, ya kan, itu akan berpengaruh, mempunyai power, mempunyai pengaruh, dan mempunyai, ya itu tadi keindahan. Nah, kan orang akan tertarik. Ya kalau malam Jumat kalian muhadharah itu kan asal-asalan. Udah gitu bukan ceramah, baca teks. Sama aja Pancasila. Satu ketua. Itu ceramah apa-apa. Dengerin. Pin kayak pin. Siapa no? Apri. Tuh maaf tuh. Lu mau ceramah apa ngarang? Sebisa-bisa kalian baca boleh dulu. Dengerin. Perempuan juga sama. Yuk ayo. Lu kan bukan ceramah, baca buku. Ngerti itu?
Itu bukan balago. Nyambung kan? Lu boleh mengambil dari berbagai referensi. Cuman tulis, simbolkan, kuasai. Loh, ngerti maksudnya? Dulu waktu gua masih suka jualan ayat melalui khutbah segala macam, ya kan? Ya sama seperti itu. Sekarang udah males gua. Lu ngerti kan? Umpamanya ini apa Muharram? Kan topiknya hijrah. Udahlah, hijrah nyari ayat. Itu Al-Baqarah sama Imran kan banyak tuh. Innal ladzina amanu wa hajaru, ya. Kan ada ayat bab hijrah, ayatnya ditulis. Hadisnya juga jangan kelewat. Biasa inamal a'malu dunia. Ya kan sampai faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan seterusnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, terus ada hadis lagi. Hijrah kaitannya, hakikatnya hijrah. Al hijratu man apa no? Emor yang bab hijrah. Lah iya kan? Termasuk al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan itu kan ada korelasinya dengan hijrah. Nah, di situ lah kalian memaknai hijrah. Hakikat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita aja ada yang di Indonesia yang nggak ada korelasinya, tapi semangat hijrah kan gitu kan. Lah itu kaful ada di antaranya. Nah, al muhajiru man hajaro dan terusnya lah. Nah, itu kok konteksnya. Nah itu baru cari ayat, cari hadis, cari ucapan-ucapan atharu sahabat, ucapan-ucapan ulama yang berkenaan dengan hijrah. Nah itu baru keren gitu loh. Bisa nyambung nih. Nah jadi ada muktadul halnya ada, ya kan? Kemudian sami. Ya kalau khutbah Jumat itu kan audiennya umum, amian sukian ya termasuk sarifan. Nah itu tadi amiron sarifan. Nah kan kita harus bisa memilih bahasa, memilih kosakata yang selaras sesuai dan semua audien bisa menerima. Itu kaitannya itnab, ijaz ataupun musawah diperlukan. Begitu loh. Mana tadi? Faruba kalimatin hasunat fi mautinin. Maka bermula betapa banyak kalimat hasunat yang dianggap baik apa kalimat fi mautin dalam satu tempat. Sumakanat kemudian ada apa kalimat mustakrohatan itu dibenci fi ghairihi dalam lainnya mautin. Waruba kalamin dan bermula betapa banyak kalam karena ada apa kalam fi nafsi dalam dirinya kalam. Hasanan itu bagus, kholaban itu menarik, hatta idza jaa sehingga ketika datang apa kalam fi ghairi makanihi dalam selain tempatnya kalam, wasakoto dan jatuh apa kalam fi ghairi maskoti pada bukan tempat jatuhnya kalam, kharaja maka keluar apa kalam an haddil balagoti dari batasan balaghah. Wakana dan ada apa kalam ghorodon itu tujuan lisihamin nadidin terhadap ini tadi siham. Apa tadi siham? Ya anak-anak panah bagi orang-orang yang tidak suka. Jadi ngomong bahasa pesantren di luar dengan bahasa pesantren kan beda. Ngerti maksudnya? Ya maka kenapa saya kalau kepada anak-anak santri selalu cara ngajar saya terlalu tegas. Karena konteksnya ketika kita mengajar sama anak-anak santri kan mendidik, mengantarkan santri supaya paham. Tapi begitu saya keluar, ini nanti jam 10, bikin manakib di luar. Audienya macam-macam, banyak bekas pemabuk, tidak sedikit juga para pelacur, ya kan, macam-macam.
Lah kita mengajak bagaimana supaya mereka tertarik dulu senang sama agama. Kan konteksnya beda. Nah, itulah yang tadi yang footnote halaman pertama, fa inna ikhtilafa hadhihi dzuruf yaqtadi hayatan khususiyatan minat takbir. Lo ngaji sama orang-orang preman-preman lah, kemudian kalian formal pakai peci, pakai jubah, pakai udeng, takut belum diapa-apain juga. Iya ada wali lewat, kabur mereka. Nah, terus gimana? Ngokem, peci copot. Oh, berarti nggak punya prinsip. Bukan nggak punya prinsip, lihat situasinya. Ngerti nggak maksudnya? Loh begitu rumusnya. Nah kalau ya yang saya lakukan seperti itu. Saya kan biasa nyungsep ke gudang-gudang garong, ketemu sama garong sama biasa ibaratnya. Ya saya nggak bisa no. Ayo ngapalin Andri, al-kalamu walabdu. Preman suruh ngapalin ya kabur bisa. Lo ngerti maksudnya? Ah itu yang tadi termasuk walikulli maqamin maqalun. Ente mungkin ngaji di sini pas, belum tentu kalimat tadi pas lo di luar. Saya ngomong di sini kagak diantak. Coba ngomong ke Jakarta kagak diantak. Diantak itu bahasa Bekasi dan sekitarnya, maknanya jelas. Tapi orang di luaran bahasa dantak di luar itu enggak paham. Nyambung kan? Nah itu masih maksudnya. Farubba kalimatin hasunat fi mautinin. Banyak kalimat itu bagus di tempat itu. Tapi sumakanat mustakrohatan fi ghairihi. Di tempat lain enggak lagi berlaku. Warubba kalamin kanat fi nafsi hasanan kholaban hatta idza jaa fi ghairi makanihi wasaqata fi ghairi maskoti kharaja anatil balagho. Kalimat itu enggak harus dijatuhkan. Kalau menjatuhkan kalimat bukan tempat jatuhnya, ya berarti kan enggak pas. Berarti keluar dari batasan balagho. Balagho itu bisa mendatangkan kalam, omongan, ucapan yang tepat sasaran. Intinya begitu. Ngomong sama orang yang enggak tertarik sama ngaji, jangan lama-lama, rangsang dulu. Nah, maka di situ kenapa dulu para wali itu ada yang melalui audionya wayang. Wayang kan dulu. Ya sekarang musimnya band musik. Cuman saya nggak bisa main musik. Tapi kan saya dekat dengan para musisi. Bisa dipahami nih maksudnya. Jangan karam mulu ya, tenggelam sekalian lu. Ah, itu maksudnya. Oke ya. Mana tadi? Kita kembali ke matan. Udah titik kan? Balhiya itu ya. Balhiya tatanawalu ma'ahadainil amroini. Balhiya bahkan bermula balaghah. Tatanawalu itu mengenai, mencakup sama aja. Apa balaghah ma'ahadainil amroini bersama ini dua perkara. Dua perkara apa maksudnya? Ijadi ma'anin jalilah, termasuk ikhtiyari al-fadin wadihatin jazilah. Itu isinya. Ahadainil amro ini tatanawalu amron salisan, pada perkara yang ketiga. Balaghah enggak hanya semata-mata mengenai pada dua perkara tadi, yaitu mendatangkan, mewujudkan makna yang bagus, memilih lafaz-lafaz yang jelas, tapi balaghah juga mencakup atau membutuhkan perkara yang ketiga. Apa itu? Huwa bermula amrun salis ijadu asaliba, itu mewujudkan uslub. Uslub itu ungkapan bahasa munasibatin, sifatnya asalib yang sesuai li ta'lifi, untuk dikarang bainatil kalma'ani, antara itu makna-makna, wal alfazi dan lafaz-lafaz, mimma nyatanya dari lafaz yaksabu
yang apa namanya mendapati apa ma ha pada alfat kuatan apa kekuatannya powernya wajamalan. Kalau tadi kan husnan, sekarang jamalan dan kejamalannya keindahannya. Maksudnya balaghah selain mendapati apa dari dua makna tadi, dua perkara tadi, maksudnya makna-makna yang bagus, yang indah, yang agung, yang mulia, makna yang sesuai lah. Kemudian lafaz yang jelas, yang nyata, maka dua perkara tadi masih ditambahin satu perkara lagi, yaitu ijadu asalib munasibah ditaklif. Mendatangkan maksudnya mewujudkan, maksudnya mengarang uslub. Tahu uslub ya? Apa uslub? Ya gaya bahasa yang pas, termasuk lafaz-lafaznya yang bisa mendatangkan power dan keindahan. Loh, ini kritik buat kita, buat kalian. Muhadharah malam Jumat, kalian siapkan materi yang sesuai, materi yang pas. Paham gak maksudnya? Nah, kalian latihan, jadi kan ada kesempatan latihan. Ngerti don, Dre. Terus baca. Kan kita preferensi banyak. Kalau perlu yang kitab-kitab yang ada di kamar yang harus dikeluarkan di sana, taruh di sana. Jadi sebelum ceramah itu kalau nggak latihan kalian nggak bakalan bisa. Itu aja. Asyura tanggal 10 Muharram. Bahas. Ini masih konteksnya bulan Hijriah. Bahas masalah hijrah, kemuliaan Asyura dan lain sebagainya. Bagaimana aplikasinya? Jangan hijrah, kemudian artis, kemudian udah bisa ngaji, mencaci maki musik, segala macam. Kan nggak begitu mana hijrah. Ngerti kan? Nah gitu loh. Wa mulakhasul qauli, dan bermula konklusinya. Oh, buset ya. Konklusi lu paham, Andre? Andre gak punya kitabnya? Minta sama bapak. Nah, kalau emang perlu, ntar saya beliin online. Ya iya kan, lu punya punya pak, karena dibeliin itu juga. Ya, lu beli sendiri. Nah iya. Wa mulakhasul qauli, dan bermula kesimpulannya ucapan itu annal amro. Dengerin. Nulis sendiri. Dengerin. Alladzi, yaitu amr, yuhammilu, yang mendorong, yang memotivasi apa alladzi al mutakallima, pada mutakallim, ala iradi kalami, atas mendatangkan ucapannya mutakallim, fi suratin, dalam satu bentuk, duna ukhra, bukan bentuk yang lain, ai duna suratin ukhra. Yusama, itu diberi nama apa al-amru, halan, pada hal, keadaan, itu sikon, situasi dan kondisi. Wa ilqaul kalami, dan bermula menyampaikan kalam ala hadhis surati. Kenapa no? Ala hadhis, emang rusak ini speakernya. Mau harus ganti HP ini. Udah nggak ada suara sama sekali di HP. Biasanya ngebas, itu baru perhatikan. HP-nya udah rusak, suaranya udah hilang. Gua udah pikun, itu masih ada. Lagi baik kan apa-apa. Wa ilqaul kalami, dan bermula mendatangkan kalam ala hadhihi surati, atas ini bentuk, allati, yaitu hadhihi surah iqtadha, yang menuntut apa Allah, hadhihi surah pada muqtadha al hal, itu hal. Yusamma, itu diberi nama muqtadhan, pada muqtadul hal, kebutuhan keadaan, gitu loh. Wal balaghatu, dan bermula balaghah
Iya ya balaghah mutabaqatul kalami itu keselarasan kalam al-fasihi yang fasih lima terhadap tuntutan yakta yang menuntut hi pada ma apa al-halu keadaan. Jadi kesimpulannya perkara yang mendorong mutakalim mendatangkan kalamnya dalam bentuk tertentu bukan bentuk yang lain, itu namanya hal. Ngerti? Kemudian menyampaikannya mutakalim pada kalam atas bentuk tertentu bukan bentuk yang lain, itu namanya muqtadha. Kan beda antara hal dengan muqtadha. Jadi ini ya dikit lagi, banyak itu catatan kasih. Waduh, kelar lagi. Balaghatul mutakalim bermula balaghahnya mutakalim. Balaghatul mutakalimi bermula balaghahnya mutakalim. Maksudnya mutakalim yang balik. Iya ya balaghatul mutakalim. Malakatun itu malakah, skill, kemampuan fin nafsi di dalam jiwa seseorang. Yaktadiru, nah maknanya malakatun fin nafsi, catatan kaki itu penting. Ai annal hayata, tegasnya sesungguhnya hayah keadaan, wasifata dan sifat. Ar-rasikhata yang menancap, as-sabitata yang melekat, yang menempel fi nafsil mutakallim dalam jiwa mutakalim. Yumakkinuhu yang menetapkan apa hakmu yumakkinu gitu ya. Yumakkinu yang menekankan apa hayah hu pada mutakalim biwasitotiha dengan wasitohnya apa namanya? Masa hayat? Ya iyalah. Ayu abiro pada bahwa mengungkapkan siapa mutakalim anil ma'ani dari makna-makna alat yaitu makna yuridu yang mendatangkan yang menghendaki yuridu yang menghendaki siapa mutakalim ifadataha pada memberi faedahnya ma'ani digairihi kepada lainnya mutakalim diibaratin dengan ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan balighatin yang balik. Maknanya ibarat balighah ay mutabiqatin tegesa yang serasi li halil khitab terhadap keadaan pembicaraan. Falau lam yakun za malakatin yaktadiru biha ala tasarrufi fi agradil kalam wa funufihi. Falau lam yakun, maka jikalau tidak ada siapa mutakalim, tidak ada itu za malakatin, mempunyai skill yaktadiru yang mampu siapa mutakalim biha dengan malakah ala tasarruf. Apa tasarruf? Atas pendaya gunaan fi agradil kalami dalam tujuan-tujuan kalam wa fununihi dan fan-fannya kalam, ragam-ragamnya, ragam seninya kalam, dikaulin dengan ucapan ra'i'in yang indah, wa bayanin dan bayan penjelasan batiin yang ya sama indah, balighon khobar dulu min mukhatabihi kullama yurid. Balighon khobar saninya zaya yakun ya. Balighon itu orang yang menyampaikan, min mukhatibihi dari mukhatabnya mutakallim, kullama pada segala hal, yuridu yang mengendaki siapa mutakallim, siapa? Iyalah. Jawabnya falau lam yakun maka tidak ada siapa mutakalim balighon itu balik. Ngerti kan? Ini balighon, ini kan balaghon.
balighon tadi. Kalau mutakalim sampai nggak mempunyai kemampuan skill sesuai dengan kebutuhannya yang bisa diserap oleh mukhatabnya, maka mutakalim tadi nggak balik. Nyambung. Tuh. Wa idzan, dan ketika itu la budda, harus lil balighi terhadap baliknya mutakalim awalan dalam permulaan minat tafkir, dari berpikir. Berpikir jangan ngantuk mulu, Dre. Lu udah gak usah ikut dah. Mabuk lu udah ngantuk banget kan. Lu di sini aja ntar. Lu makan 2 kalau dulu kalian buka. Lu ikut matanya udah gitu lu forsir. Tahu-tahu besok sakit. Iya kan? Udah gak usah ikut. Di sini aja. Nemenin Alpian. Mana Alpian tadi? Tidur. Nah, belum makan gak tidur dia. Belum makan dulu. Mana tadi? Fil ma'ani dalam maknanya. Alati yaitu ma'ani tajisu yang menggiring. Ya mana saya kan tentara. Maksudnya menggiring. Apa alati fi nafsi dalam dirinya mutakalim. Wahadihi, dan bermula ini apa namanya, al ma'ani allati tajisu fi nafsihi, yajibu itu wajib, apa antakuna bahwasanya ada apa ma'ani sodikotan itu benar, zat takimatin yang mempunyai kimah. Kimah itu apa? Nilai, kan gitu. Wa kuwatin, dan mempunyai kekuatan, yadharu yang nampak via di dalam kuwah apa asarul ibtikar. Itu ibtikar apa? Iftikar. Apa pengaruh pengaruh pendinian, nanti dini ya, baker itu loh. Jadi pengaruh yang pagi-pagi, maksudnya pengaruh yang terdahulu. Ucapannya itu harus dipikir dulu pengaruhnya supaya ada, gitu loh. Wasalamatin nador, dan selamatnya pandangan, wadaukin, dan zauk rasa, tan siku yang menggiring, apa zauk al maani pada makna-makna, wadauki tan sikil maani gitu ya. Dan apa namanya, rasa penggiringan makna-makna, bagus nih tartibiha, dan bagus urut-urutannya ma'ani. Faidah tamma, maka apabila sempurna, lahu bagi mutakalim apa dzalika itu semua, amida, maka tahu kan amdun sengaja, amida maka menyengaja, melakukan dengan sengaja siapa mutakalim, ilal alfadi kepada lafaz-lafaz al-wadihati yang diantak, yang jelas, al-mu'athirati yang mempengaruhi, al-mulaimati ya tegasnya mulaim, dia sama dengan mu'athir itu. Fa'allafa maka mengarang siapa mutakalim bainaha, antara ya lafaz-lafaz tadi, taklifan dengan karangan, yaksibu yang melakukan gampangannya siapa mutakalim ha pada ma'ani dan alfat wadihah tadi, jamalan apanya, keindahannya, wakuatan dan kekuatannya, pengaruhnya. Fal balagho itu maka bermula balagho, laisat itu tidak ada apa balagho, fil lafzi dalam lafaz, wahdahu ay munfaridan, enggak hanya lafaznya tok, walaisat dan tidaklah ada apa balagho itu fil makna dalam maknanya, wahdahu ay munfaridan, walakinna dan tetapinya balagho itu asarun pengaruh, lazimun yang melekat, di salamati ta'alufi hadaini terhadap selamatnya ta'aluf, saling mengasihi antara dua ini, wa husnis indamiha, dan bagusnya ya sama aja rangkaiannya hada ini. Waqat ulima, dan betul-betul telah diketahui apa annal balaghota
sesungguhnya balagho itu akhosu lebih khusus. Wal fasohatu dan bermula kefasihan a'ammu itu lebih umum. Karena sesungguhnya fasoha ma'khudun itu diambil fi ta'rifil balagho, dalam ta'rifnya balagho. Wa annal balagho dan sesungguhnya balagho yutawaqqafu itu ditangguhkan apa husulu hasilnya balagho ala amro ini atas dua perkara. Al awalu bermula yang pertama itu al-ikhtiras menjaga anil khoto, dari kesalahan fi ta'diyatil makna al maksud dalam mendatangkan makna yang dituju. Wasai dan bermula yang kedua itu tamyizul kalam, memilih kalam al fasih min ghairi dari lainnya fasih. Lihada karena ini tujuan yang awal tadi, karena ada itu lil balagoti bagi balagho apa darajatun derajat-derajat mutafawita yang beda-beda. Ta'lu yang tinggi apa derajat, watasfalu dan rendah apa derajat fil kalami dalam kalam binisbatima dengan dinisbatkan kondisi taro'a fihi muqtadiyatul hali, taro'a yang menjaga fi dalam ma apa muqtadiyatil hal kebutuhan hal wa ala miqdari judatin dan atas kira-kira keindahan judat ya keindahan jayid itu judatima keindahannya perkara yusta'malu yang dipergunakan apa fi dalam ma minal asalibi nyatanya dari usul-usul fit ta'biri dalam ungkapan wasurati dan bentuk waswar dan bentuk-bentuk al-bayaniyati yang indah-indah wal muhassina dan perkara-perkara yang membuat bagus al-badi'iyati yang bangsa indah wa ala tilka darajati dan bermula paling tingginya itu derajat ma itu perkara yuqarribu yang mendatangkan apa ma'ala haddil ijaz min haddil ijaz dari batasan membuat lemahnya musuh wa asfaluha dan bermula paling rendahnya tilka darajat ma itu perkara idza ghuyira apabila dirubah apa kalamu kalam anhu dari ma ilama pada perkara wa yang bermula ma junau itu di bawahnya iltahaqo yang saling bertemu ingda apa ma ingdal bulagho menurut ulama-ulama balagho bi aswatil hayawanat dengan suara-suara hewan al-ajam yang non Arab wa imkana dan sekalipun ada apa kalimat sahihal i'rab itu sahih i'rabnya wa baina hadaini tarafain dan itu diantara ini dua sisi dua sudut marotibu bermula apa namanya tingkatan-tingkatan adidatin yang banyak. Udah besok deh itu kita ulang ya, cuman itu udah kita baca, besok tinggal itu balaghatul mutakalim udah jam 10 gak enak memadim saya ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.